pemilu. Jadi begini, rekan-rekan, masalah Rohingya ini sebenarnya yang paling berkepentingan adalah kami. Kenapa, rekan-rekan? Kami harus bisa mengelola ini dengan baik. Kalau tidak bisa kami kelola dengan baik, ini bisa berimplikasi terhadap pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Ini sudah dekat sekali ini, ya. Nah, itu rekan-rekan. Jadi yang paling berkepentingan sebenarnya terkait dengan penanganan etnis Rohingya ini adalah kami. Tentunya dalam melaksanakan tugas, di depan ada pemilu, di sini ada dinamika terkait etnis Rohingya, ada penolakan yang sangat keras dari masyarakat, dari mahasiswa. Nah, yang penting kami lakukan bagaimana dinamika terkait dengan isu Rohingya ini dapat kami kelola dengan baik. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan kepada perwira saya, kepada para kabak saya, kasat saya, kasih saya, kapolsek saya, yang utama adalah jangan sampai ada bentrokan ataupun konflik antara Rohingya dengan masyarakat. Itu dulu yang utama. Jangan ada. Kenapa? Ketika ini terjadi, isu ini tidak bisa kami kelola, ini akan berimbas kepada pemilu. Makanya kami harus benar-benar jaga. Ini menyambung apa yang disampaikan dari teman dari Kompas TV. Bagaimana tanggapannya terhadap apa yang dilakukan mahasiswa? Itulah dinamikanya, rekan-rekan. Jadi penekanan kami kepada perwira kami yang di lapangan dan anggota di lapangan, jangan ada konflik dan benturan antara masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, dengan etnis Rohingya. Dan saya tekankan juga, jangan kita fokus untuk mengamankan ini biar tidak terjadi konflik. Justru anggota kita yang berkonflik dengan masyarakat atau dengan mahasiswa, ini kami jaga, rekan-rekan. Kami harus jaga ini, rekan-rekan. Itulah pada saat demo kemarin. Sebenarnya ini saya jelaskan ya, rekan-rekan ya. Yang terakhir pada tanggal 10 Desember 2023 yang 137 orang yang saya jelaskan tadi, ketika mereka terdampak, itu sudah langsung penolakan dari warga setempat. Itulah kalau rekan-rekan ketahui, mereka itu dari warga setempat menyiapkan truk, 2 truk, 1 mobil pick up. Nah, yang penting kami pikirkan jangan ada konflik warga setempat dan lainnya. Dan di situ ada perwira pengendalinya. Dan pada saat itu perwira pengendali melakukan diskresi kepolisian. Artinya dia bisa melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri. Dia dapat melakukan diskresi kepolisian. Untuk kepentingan apa? Kepentingan umum. Indikatornya apa? 2. Yang pertama adalah manfaat yang paling besar. Yang kedua adalah resiko yang terkecil. Itulah kenapa perwira pengendali di tempat terdampak itu akhirnya berkomunikasi dengan warga setempat, etnis Rohingya kemudian diangkut di truk, 2 truk dan 1 mobil pickup. Kemudian kami lepas, kami kawal jangan sampai ada benturan antara masyarakat dengan etnis Rohingya ini. Akhirnya itulah dibawa pertama itu ke kantor imigrasi karena di sana ditutup dan sudah relokasi. Akhirnya inisiatif dari masyarakat kemudian memutar dan dibawa ke kantor gubernur. Itu rekan-rekan, dibawa ke kantor gubernur kemudian ditaruh di situ. Dan pada malam itu juga rekan-rekan, kita sudah koordinasi dengan stakeholder yang ada. Etnis Rohingya pada malam itu juga kita sudah sepakat bawa ke pramuka. Tapi sampai di sana rekan-rekan, masyarakat juga sudah menolak. Nah, itu akhirnya balik lagi ke kantor gubernur yang sebelumnya di dalam halaman kantor gubernur, jadi di luar kantor gubernur. Terus kami koordinasi lagi. Dan siang hari itu kami coba lagi memindahkan mereka ke Ladok.
Kami kerjasama dengan stakeholder yang kami bawa ke sana. Bila dong sudah siap masyarakat di situ dan menolak, sampai akhirnya itu di balai masyarakat saya katakan. Ini yang terjadi. Jadi periode yang gelombang keempat yang saya jelaskan barusan itu, ini terjadi penolakan yang keras oleh masyarakat. Kami sangat menghormati hak asasi manusia, bahwa etnis Rohingya mempunyai hak asasi manusia. Ya, kami coba, tapi ya keadaannya seperti itu. Sampai akhirnya sekarang itu tetap di balai masyarakat. Kemarin ada demo, ada dinamika rekan-rekan. Ya, ada dinamika. Sama juga mahasiswa mengangkut mereka, membawa ke Kemenkumham, ya, membawa dan minta dari Kemenkumham atau imigrasi untuk mendeportasi. Terjadi negosiasi dan deadlock itu sekitar jam 1, ya, deadlock nggak ada ini. Akhirnya kami berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Kami sepakat atas dasar kemanusiaan. Yang saya ulang ya, atas dasar kemanusiaan, maka etnis Rohingya dari kantor Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan mahasiswa dari Polres Banda Aceh mengantar kembali ke balai masyarakat. Itu yang rekan-rekan ketahui. Yang paling penting adalah yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Apa yang disampaikan oleh Bang Supri itu sangat benar. Kami harus mampu dan kami harus sanggup mengelola ini. Karena ketika kami salah mengelola, ini bisa berimplikasi kepada penyelenggaraan pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Itu gambarannya rekan-rekan. Ini mungkin bisa menjawab seluruh apa yang rekan-rekan tanyakan. Terkait dengan 10 orang, 3 sudah kami tahan, 7 ada di seputaran Polres Banda Aceh. Mungkin lebih tepat, rekan-rekan bisa nanyain ke mereka langsung, ya, memang mereka langsung apa yang dirasakan mereka. Apakah ada tekanan di sini? Apakah bagaimana kehidupan mereka di sini? Karena ini kan ini beda dari yang lain. Kalau saksi biasanya itu ada alamatnya, ada tempat tinggalnya. Ini kan nggak ada. Makanya kami harus mengaman karena ini terkait dengan proses penegakan hukum. Ketika yang 7 ini kami tidak awasi, nanti akan terkendala pada saat proses penyerahan perkara ini ke kejaksaan maupun nanti di pengadilan. Karena saksi-saksi ini semuanya akan dimintai keterangan di pengadilan. Itu rekan-rekan. Mungkin lebih fair rekan-rekan tanya bagaimana kami selalu mengedepankan hak asasi manusia dalam menangani penegakan hukum, apalagi yang kemarin itu banyak anak-anak, banyak perempuan. Makanya atas dasar kemanusiaan kami sepakat dengan mahasiswa untuk mengembalikan kembali mereka di balai masyarakat. Saya kira itu ya rekan-rekan yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, karena ini juga hari Jumat sudah jam 12.37. Terima kasih atas